Pintu hijau di ujung koridor. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, Aku mendengar suara perempuan tertawa lirih, padahal di kamar ini hanya ada aku sendiri. Begitu bisik lirih seorang tamu hotel, suaranya bergetar di balik telepon resepsionis. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Kisah ini bermula pada suatu sore di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Langit mendung menggantung berat, ombak pantai selatan bergemuruh, menghantam karang dengan suara keras bagai gong raksasa yang dipukul berulang-ulang. Di tepi pantai, berdiri sebuah hotel megah peninggalan masa Presiden Soekarno. Namanya, Hotel Grand Inna Samudra Beach. Hotel ini bukan sembarang hotel. Di dalamnya, tersimpan sebuah kamar misterius yang tidak bisa diperlakukan sama dengan kamar lain. Kamar itu bernomor 308. Bagi sebagian orang, kamar ini hanyalah mitos. Namun bagi sebagian lain, ia adalah ruang sakral, tempat bersemayam gaib penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Pada suatu malam, seorang pria bernama Dimas Prakoso, seorang jurnalis muda asal Bandung, datang ke hotel itu. Ia mendapat tugas menulis artikel wisata mistis, dan kamar 308 menjadi topik yang paling dicari. Dengan langkah ragu namun penuh rasa ingin tahu, ia menghampiri meja resepsionis. Seorang petugas tua, bernama Pak Raharjo, menatapnya dengan sorot mata penuh isyarat. "Mas yakin mau menginap di kamar itu?" tanya Pak Raharjo pelan, seolah khawatir ada telinga lain yang mendengar. Dimas tersenyum, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayapi dadanya. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Pak. Lagi pula, bukankah banyak tamu lain juga pernah mencobanya?" Pak Raharjo menunduk, menghela napas panjang. "Iya, memang banyak. Tapi tak semua kembali dengan hati yang sama. Ada yang pulang dengan wajah pucat, ada yang tak mau lagi mendekat ke pantai, dan ada pula yang meninggalkan sesuatu untuk selamanya di sana." Kalimat itu membuat bulu kuduk Dimas merinding. Namun sebagai jurnalis, rasa penasaran justru mendorongnya semakin jauh. Sore itu, lorong menuju kamar 308 terasa berbeda. Cat hijau di pintu kamar tampak lebih pekat daripada pintu-pintu lain. Dari celah ventilasi, samar-samar tercium bau bunga melati bercampur dengan aroma dupa. Dimas berdiri di depan pintu, kunci sudah di tangannya. Namun sebelum ia sempat memutar gagang, suara langkah kaki mendekat. Seorang pria tua berpakaian sederhana dengan sarung di pundaknya menghampiri. Ia memperkenalkan diri sebagai Abah Sulaiman, pemandu spiritual lokal yang sering menemani tamu hotel ke kamar itu. "Mas, sebelum masuk, jangan sembarangan. Ucapkan salam, dan niatkan hati. Jangan ada kesombongan sedikit pun. Ingat, kamar ini bukan kamar biasa. Ini pintu antara dunia kita dengan kerajaan gaib di lautan sana." Dimas mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Begitu pintu bergeser, hawa dingin langsung menerpa wajahnya, jauh lebih menusuk daripada pendingin ruangan biasa. Lampu redup memantulkan cahaya hijau lembut dari tirai dan taplak meja. Di dinding, tergantung lukisan besar seorang wanita bermahkota, bersanggul indah, mengenakan kebaya hijau. Matanya menatap lurus, tajam, seakan mengikuti gerakan siapapun yang berada di ruangan. Lukisan itu karya Basuki Abdullah, jelas Abah Sulaiman pelan. Konon, beliau sendiri pernah diganggu ketika melukisnya. Kuasnya jatuh, catnya tumpah, bahkan pernah muncul tusuk konde di meja lukisnya, padahal tak ada seorang pun di ruangan. Dimas menelan ludah. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengamati seisi kamar. Di sudut ruangan, ia melihat sesaji, bunga 7 rupa, dupa, kelapa hijau, dan kain batik bermotif parang. Semua itu tertata rapi di meja kecil di bawah lukisan. Rasanya seolah ia sedang memasuki sebuah ruang ritual, bukan kamar hotel biasa. Malam semakin larut. Ombak terdengar semakin keras. Dimas membuka laptop, mencoba menulis catatan awal. Namun tak lama kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara ketukan halus di jendela. Padahal ia berada di lantai atas, jauh dari jangkauan orang luar.
Dimas mendekat, menyingkap tirai hijau. Gelap. Hanya ada laut hitam pekat dan buih putih ombak. Namun tiba-tiba, ia melihat sesosok bayangan hijau samar bergerak di kejauhan, melayang di atas permukaan laut. Rambutnya panjang terurai, kainnya berkibar-kibar. Dimas terpaku, tubuhnya membeku. Ia mundur perlahan, kembali ke ranjang. Namun detik itu juga, lampu kamar berkelip-kelip, dan hawa semakin dingin menusuk tulang. Di telinganya, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa lirih, begitu dekat, seakan tepat di belakangnya. Dengan panik, ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya lukisan di dinding yang kini tampak lebih hidup, matanya bersinar seakan menatap tajam padanya. Dimas memejamkan mata, merapal doa sebisanya. Tetapi suara itu belum berhenti. Kali ini terdengar bisikan lembut. "Kenapa kau datang ke sini?" Pagi harinya, Dimas terbangun dengan wajah pucat. Di meja, ia menemukan secari kertas kecil yang tak pernah ia letakkan. Tulisan tangan halus dengan tinta biru tertulis, "Jangan pernah sombong di lautku." Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia tahu, sesuatu yang tak terlihat benar-benar hadir di kamar itu. Dan ini baru permulaan dari kisah panjang yang akan ia alami di Hotel Samudra Beach. Bisikan di balik ombak. Pagi itu, matahari bersinar samar di balik awan kelabu. Suara debur ombak pantai Pelabuhan Ratu terdengar bagai bisikan yang tak pernah berhenti. Dimas Prakoso duduk termenung di balkon kamarnya. Matanya sembab. Semalaman ia sulit tidur setelah mendengar suara tawa dan menemukan secari kertas bertuliskan pesan gaib. Di bawah, halaman hotel masih sepi. Hanya ada seorang petugas kebersihan menyapu halaman dengan gerakan lambat. Namun, rasa gelisah yang membungkus hati Dimas membuat segalanya tampak berbeda. Setiap tiupan angin seolah membawa pesan tersembunyi. Ketika ia turun ke lobi untuk sarapan, ia kembali bertemu Pak Raharjo, resepsionis tua yang sejak awal telah memperingatkannya. Tatapan mata Pak Raharjo dalam, seakan tahu apa yang dialami Dimas semalam. "Mas, wajahmu pucat sekali. Apa kamu mendengarnya?" tanya Pak Raharjo pelan. Dimas tercekat, lalu mengangguk pelan. "Saya mendengar tawa dan juga sebuah bisikan." Pak Raharjo menarik kursi, duduk di samping Dimas. Suaranya lirih, hampir seperti berbisik. Kamar itu memang bukan untuk semua orang. Konon, sejak awal dibangun, ia memang dikhususkan untuk beliau, sang ratu. Banyak orang hanya merasakan hawa dingin, sebagian melihat bayangan hijau, tapi tak banyak yang mendengar suaranya. Kalau kau sudah mendengar, berarti beliau memperhatikanmu. Dimas terdiam, jantungnya berdegup semakin kencang. Usai sarapan, Dimas memutuskan menemui Abah Sulaiman, pemandu spiritual lokal yang kemarin menemaninya membuka pintu kamar. Rumah Abah terletak tak jauh dari hotel, sebuah rumah panggung sederhana dengan dinding kayu tua yang beraroma kayu jati. Abah menyambutnya dengan senyum tipis, seakan sudah tahu apa yang ingin diceritakan Dimas. "Kau mendengarnya, kan?" tanya Abah tanpa basa-basi. Dimas mengangguk, lalu menceritakan detail kejadian semalam. Tentang suara tawa, lukisan yang terasa hidup, hingga secari kertas misterius di meja. Abah mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah laut yang terlihat dari jendela rumahnya. "Itu tanda, kau dipanggil, bukan sekedar diingatkan," kata Abah dengan suara berat. Sejak dulu, kamar itu memang menjadi pintu gaib. Dulu Presiden Soekarno sendiri yang meminta kamar itu dibuat, setelah bertemu dengan beliau di Karang Kursi. Dan semenjak itu, kamar 308 jadi semacam ruang perantara. Dimas menelan ludah. "Lalu, apa maksud pesan itu? Jangan pernah sombong di lautku." Abah menatapnya lama, lalu menjawab, "Itu peringatan. Laut Selatan bukan tempat untuk keangkuhan. Banyak orang besar, banyak tokoh, bahkan nelayan sederhana yang hilang karena merasa mampu menantang ombak. Pesan itu mungkin ditujukan padamu, tapi juga untuk semua orang yang menyepelekan lautan." Di tengah pembicaraan, seorang perempuan parubaya masuk ke rumah Abah. Namanya Bu Marwati, seorang warga lokal yang juga bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan cerita. Bu Marwati menatap Dimas dengan prihatin. "Mas, semalam saya juga lihat kamar 308 dari lorong.
Lampunya sempat padam sebentar, padahal kamar lain tidak. Itu tanda beliau sedang lewat. Banyak tamu tak kuat menahan hawanya. Ada yang pingsan, ada yang muntah, bahkan ada yang berlari keluar tengah malam. Cerita itu membuat tubuh Dimas merinding. Ia mulai sadar bahwa apa yang dialaminya bukan hal sepele. Bu Marwati lalu menambahkan kisah pribadi. Suaranya bergetar, seolah masih diliputi trauma. Beberapa tahun lalu, ada tamu dari luar negeri. Katanya ingin meditasi di kamar 308. Ia masuk sore hari dengan membawa bunga, lilin, dan secarik kertas bertuliskan nama dia dan kekasihnya. Malamnya, ia berteriak-teriak dari dalam kamar, mengatakan melihat seorang perempuan berselendang hijau duduk di tepi ranjang. Anehnya, ketika kami masuk, dia sudah tak ada. Yang tertinggal hanya kertas doanya, tapi tulisannya berubah. Bukan nama dia, melainkan nama yang lain. Nama yang tak seorang pun dari kami kenal. Dimas menatapnya dengan wajah terkejut. Lalu, tamu itu? Bu Marwati menghela napas. Besoknya, dia pulang tergesa. Dan beberapa minggu kemudian, kami dengar kabar dia meninggal dalam kecelakaan laut di negaranya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara ombak yang terdengar, seakan ikut menegaskan kebenaran cerita itu. Malam berikutnya, Dimas memberanikan diri kembali ke kamar 308. Kali ini ia membawa buku catatan dan perekam suara. Ia ingin memastikan apakah kejadian semalam hanya halusinasi, atau benar-benar ada sesuatu di kamar itu. Ia duduk di lantai, menyalakan perekam, lalu berbisik, "Kalau memang ada, tunjukkan keberadaanmu." Beberapa menit pertama, hanya ada suara angin dan debur ombak dari luar jendela. Namun tiba-tiba, terdengar suara gemerisik kain, seolah ada seseorang berjalan pelan di dalam kamar. Padahal Dimas sendirian. Keringat dingin membasahi keningnya. Perekam suara berderak, menangkap bunyi samar. Sebuah bisikan perempuan, lembut namun jelas. "Jangan, sombong." Dimas tersentak. Tangannya gemetar, tapi ia tak mematikan perekam. Ia menoleh ke arah lukisan. Dan untuk sesaat, ia yakin mata di lukisan itu benar-benar bergerak, menatapnya. Tubuhnya melemah. Ia terjatuh, mencoba meraih ranjang untuk berdiri. Namun dari jendela, ia melihat sesuatu yang takkan pernah ia lupakan. Sosok perempuan bergaun hijau panjang, rambutnya terurai, berdiri di atas ombak yang bergulung. Sosok itu tidak tenggelam, seakan ombak menjadi singgasananya. Ia melambaikan tangan perlahan ke arah Dimas. Saat itulah, listrik kamar padam. Gelap total, hanya suara ombak, dan bisikan itu kembali terdengar. "Kau akan kubawa." Dimas berteriak, berlari keluar kamar, meninggalkan perekam di dalam. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu bahwa apa yang ia tinggalkan di kamar itu akan menjadi bukti nyata keberadaan sosok gaib yang selama ini dianggap sekedar legenda. Rekaman yang tidak pernah bohong. Pagi ketiga di Hotel Samudra Beach, suasana masih dibalut kabut tipis. Debur ombak terdengar berulang, bagai mantra yang tak henti-hentinya mengisi udara. Dimas Prakoso bangun dengan wajah pucat. Tubuhnya masih gemetar akibat kejadian malam sebelumnya. Ia tidak bisa melupakan sosok perempuan bergaun hijau yang dilihatnya berdiri di atas ombak, melambai ke arahnya. Namun ada satu hal yang lebih membuatnya gelisah. Perekam suara miliknya tertinggal di kamar 308. Dengan langkah ragu, ia kembali menuju kamar itu. Lorong hotel terasa sunyi. Pintu-pintu kamar lain tertutup rapat, seolah seluruh penghuni enggan keluar. Ketika ia berdiri di depan pintu 308, hawa dingin kembali menyergap. Ia menghela napas dalam, lalu membuka pintu perlahan. Kamar itu tampak sama seperti semalam. Tirai hijau bergoyang pelan, sesaji di meja masih tersusun rapi, dan lukisan wanita bersanggul itu tetap menatap tajam ke arahnya. Di lantai, tepat di dekat ranjang, ia melihat perekam suaranya masih menyala, lampu kecil merahnya berkedip. Dengan cepat, Dimas meraih perekam itu dan mematikannya. Ia tidak berani memutar rekaman di dalam kamar. Setelah memastikan tak ada yang aneh, ia keluar dengan langkah terburu-buru. Di lobi, ia duduk di sudut sepi. Tangannya bergetar saat menyalakan perekam. Suara pertama yang terdengar hanyalah debur ombak dan napasnya sendiri. Lalu, terdengar bisikan.
Jangan sombong. Suara itu jelas, lembut, dan bukan milik Dimas. Detik berikutnya, terdengar suara tawa lirih, seperti perempuan yang menertawakan sesuatu. Semakin lama semakin keras, lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi sesaat, kemudian terdengar suara lain, lebih berat, lebih dalam, seperti berasal dari dasar laut. Kau akan kubawa. Dimas tertegun. Suara itu membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menutup mulut, menahan teriak. Rekaman itu menjadi bukti bahwa apa yang ia alami bukan sekedar halusinasi. Hari itu juga, ia menemui Abah Sulaiman untuk memperdengarkan rekaman tersebut. Abah duduk diam, mendengarkan dengan wajah serius. Setelah rekaman berhenti, Abah menghela napas panjang. Mas Dimas, ini bukan main-main. Suara itu memang milik beliau. Tapi suara berat yang kau dengar, itu bukan suara manusia. Itu suara dari dunia lain, pengawal kerajaan laut. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Dimas menunduk, wajahnya pucat. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Abah? Saya hanya ingin menulis artikel. Saya tidak berniat menantang. Abah menatapnya tajam. Kau harus hati-hati. Tidak semua orang yang dipanggil bisa kembali dengan selamat. Ada yang pulang dengan membawa penyakit, ada yang jiwanya tak lagi utuh. Rekamanmu ini memang bukti, tapi sekaligus pintu. Jika kau salah melangkah, bisa jadi itu jalan untuk mereka menarikmu. Kata-kata Abah membuat tubuh Dimas semakin gemetar. Sore harinya, Dimas bertemu dengan seorang nelayan tua bernama Pak Karmin. Lelaki itu sudah puluhan tahun melaut di Pelabuhan Ratu. Wajahnya keriput, kulitnya legam terbakar matahari, namun sorot matanya tajam. Ketika Dimas menyebut kamar 308, Pak Karmin langsung terdiam. Tangannya berhenti mengikat jala, matanya memandang jauh ke arah laut. Kamar itu bukan sekedar kamar, katanya pelan. Itu gerbang. Dulu saya pernah diminta mengantar seorang tamu hotel ke tengah laut, dekat Karang Hawu. Dia ingin melakukan ritual, katanya ingin bertemu langsung dengan Ratu Kidul. Saya sudah melarang, tapi dia bersikeras. Malam itu, ombak tenang. Tapi saat perahu sampai di titik itu, angin besar datang mendadak. Ombak menjulang setinggi rumah. Saya terlempar, dan ketika sadar, tamu itu sudah hilang. Hanya tersisa kain batik hijau terapung di laut. Suara Pak Karmin serak, matanya berkaca-kaca. Sejak itu, saya tak pernah lagi mau membawa tamu ke tengah malam. Ombak selatan tak bisa ditebak. Dan kamar itu adalah pengingat bahwa kita tak boleh menantang penguasa laut. Dimas mendengarkan dengan tubuh merinding. Semua cerita semakin memperkuat bahwa apa yang dialaminya bukan kebetulan. Malam kembali datang. Meski takut, Dimas merasa harus kembali ke kamar 308. Ia ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Namun kali ini ia tak sendiri. Bu Marwati, petugas kebersihan hotel, bersedia menemaninya. Begitu mereka masuk, suasana kamar terasa lebih berat. Bau melati semakin kuat, dan lampu berkelip-kelip. Bu Marwati merapatkan tubuhnya, wajahnya tegang. Tolong jangan lama-lama, Mas, katanya lirih. Beliau tidak suka kalau kita terlalu sering masuk tanpa izin. Dimas mengangguk, lalu menyalakan perekam lagi. Ia berdiri di depan lukisan besar itu, menatap mata wanita bermahkota hijau yang seakan hidup. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Siapa yang semalam bicara padaku?" Awalnya sunyi, namun perlahan, hawa kamar semakin dingin. Tirai hijau bergerak meski jendela tertutup rapat. Lalu terdengar suara langkah halus. Bu Marwati menutup mulutnya, matanya melebar. Dari arah ranjang, terdengar suara perempuan menyanyi lirih, lagu kuno berbahasa Jawa. Suaranya merdu, namun terasa menyayat hati. Dimas hampir kehilangan akal sehatnya. Tubuhnya gemetar hebat. Bu Marwati menjerit kecil, lalu menarik tangan Dimas. "Mas, kita keluar sekarang. Jangan tunggu lebih lama." Mereka berlari keluar kamar, meninggalkan perekam yang masih menyala. Dari luar, pintu kamar tertutup dengan keras, seakan ada yang mengunci dari dalam. Ketika mereka memutar rekaman keesokan harinya, terdengar jelas suara nyanyian itu. Lagu yang sama sekali tidak mereka kenal, namun terasa penuh aura kuno. Namun di akhir rekaman, terdengar bisikan lain, berbeda dengan suara perempuan itu.
Bisikan dalam bahasa asing, seperti mantra. Bu Marwati menutup telinga, wajahnya ketakutan. Itu, bukan beliau. Itu suara pengikutnya. Mas, kau harus berhenti. Kalau tidak, nyawamu bisa jadi taruhannya. Dimas terdiam. Hatinya bimbang. Sebagai jurnalis, rasa ingin tahu membuatnya ingin terus menggali. Tapi sebagai manusia, ia mulai menyadari, ada hal-hal yang seharusnya tidak disentuh terlalu jauh. Namun semua sudah terlanjur. Karena setelah itu, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Mimpi tentang lautan luas, istana hijau di bawah ombak, dan seorang wanita bergaun hijau yang selalu memanggil namanya dengan suara lembut. Dan di akhir mimpi itu, ia selalu melihat pintu kamar 308, terbuka lebar, menantinya masuk. Panggilan dari Laut Selatan. Malam keempat di Hotel Samudra Beach, Dimas Prakoso kembali gelisah. Matanya sayu, tubuhnya lelah, namun pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu hadir mimpi yang sama. Laut luas, istana hijau berkilauan di dasar samudra, dan sosok wanita bergaun hijau yang menatapnya dengan mata penuh misteri. Namun malam ini berbeda. Mimpinya terasa jauh lebih nyata. Ia seolah benar-benar berada di dalam air. Tubuhnya melayang ringan, bisa bernafas tanpa kesulitan. Di kejauhan, ia melihat gerbang besar berwarna zamrud, dijaga oleh dua sosok tinggi berwajah serupa manusia. Namun tubuhnya diselubungi sisik dan rambutnya menjuntai seperti rumput laut. Mereka menunduk, seakan menantikan kedatangannya. Ketika Dimas melangkah lebih dekat, pintu gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan istana bercahaya. Di singgasananya, duduk sosok perempuan anggun dengan kebaya hijau berkilau, rambut panjangnya tergerai, wajahnya cantik namun tajam. Ia tersenyum, dan menyebut nama Dimas dengan jelas. Dimas, kau sudah kupanggil. Kini, kau harus memilih. Dimas tersentak bangun. Nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun ia terkejut ketika melihat ujung ranjangnya basah, seperti habis terkena cipratan air laut. Pagi harinya, ia menceritakan mimpinya pada Abah Sulaiman. Lelaki tua itu menghela napas panjang, wajahnya penuh kekhawatiran. Itu bukan sekedar mimpi, Mas Dimas. Itu panggilan. Kalau sudah melihat gerbang kerajaan laut, berarti rohmu sudah dipanggil masuk. Kau sedang berada di ambang batas. Jika kau salah langkah, kau bisa benar-benar terbawa. Dimas menelan ludah. Tapi kenapa saya? Saya hanya jurnalis. Saya tidak punya hubungan dengan beliau. Abah menatapnya tajam. Tidak semua dipilih. Mungkin ada sesuatu dalam dirimu, atau mungkin beliau melihat sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Banyak orang yang pernah dipanggil, tapi tak semua bisa kembali. Ingat, Laut Selatan selalu meminta imbalan. Kata-kata itu membuat dada Dimas semakin sesak. Ia merasa langkahnya sudah terlalu jauh, namun di sisi lain, rasa ingin tahunya belum padam. Hari itu juga, Dimas bertemu kembali dengan Pak Raharjo, resepsionis hotel. Ketika mendengar cerita mimpi Dimas, wajah Pak Raharjo pucat. Ia lalu menceritakan sebuah kisah lama, sesuatu yang jarang dibicarakan. Dulu, sekitar tahun 1980-an, ada seorang tamu hotel. Seorang pria muda, katanya keturunan bangsawan. Ia sangat penasaran dengan kamar 308. Malam pertama, ia hanya merasakan hawa dingin. Malam kedua, ia mulai bermimpi tentang laut. Dan malam ketiga, ia tidak pernah bangun lagi. Kami menemukannya tak bernyawa di ranjang, dengan tubuh basah seolah baru saja diseret dari laut. Padahal pintu kamar terkunci dari dalam. Sejak saat itu, kamar itu semakin dianggap sakral. Tidak semua orang boleh menginap lama di sana. Dimas terdiam. Cerita itu membuat bulu kuduknya berdiri. Malamnya, Dimas kembali ke kamar 308. Kali ini, ia membawa segenggam bunga 7 rupa, mencoba menenangkan hati. Ia menaruh bunga itu di meja sesaji, lalu duduk bersila di lantai. Lampu temaram membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Ia menutup mata, mencoba bermeditasi, mendengarkan suara ombak dari luar. Tak lama, suara lirih mulai terdengar. Lagu Jawa kuno, sama seperti di rekaman. Namun kali ini, suaranya jauh lebih jelas, seakan berasal dari dekat telinganya. Tiba-tiba, pintu kamar berderit pelan.
padahal Dimas yakin sudah menutup rapat. Angin dingin masuk, membuat tirai hijau berkibar. Dimas membuka mata, dan di hadapannya berdiri sosok perempuan bergaun hijau panjang. Wajahnya samar, namun matanya berkilau bagai permata. Perempuan itu berjalan pelan, mendekati lukisan di dinding. Anehnya, tubuhnya perlahan menyatu dengan lukisan, seolah ia masuk ke dalam kanvas. Dan mata lukisan itu tiba-tiba bergerak, berkedip, lalu menatap lurus ke arah Dimas. Dengan suara lembut namun tegas, terdengar bisikan, "Kau sudah kupanggil, jangan lagi menolak." Dimas tersungkur, tubuhnya lemas. Air matanya menetes, antara takut dan takjub. Keesokan harinya, ia memutuskan berkonsultasi dengan seorang tokoh adat setempat, Ki Surono, yang dikenal sebagai penjaga tradisi di desa sekitar Pelabuhan Ratu. Ki Surono mendengarkan cerita Dimas dengan wajah serius. Ia lalu berkata, kamar itu memang dibuat sebagai tanda janji. Presiden Soekarno dahulu pernah bertemu dengan Ratu Kidul, dan sebagai balasan, beliau meminta sebuah kamar khusus di hotel ini. Itu bukan sekedar kamar, tapi simbol ikatan antara manusia dan dunia gaib. Jika kau sudah dipanggil, itu berarti rohmu sedang diuji. Kau bisa selamat, atau bisa hilang. Semua tergantung seberapa kuat hatimu. Dimas bertanya dengan suara bergetar, lalu apa yang harus saya lakukan? Ki Surono menghela napas. Kau harus kuat menahan godaan. Jangan terbawa rasa ingin tahu yang berlebihan. Ingat, tidak semua misteri boleh dibuka. Kalau kau tetap memaksa, ada harga yang harus dibayar. Namun peringatan itu datang terlambat. Malamnya, mimpi Dimas kembali datang, lebih nyata dari sebelumnya. Kali ini ia berjalan di tepi pantai, ombak menjilat kakinya, namun tubuhnya tetap kering. Di kejauhan, ia melihat seorang perempuan duduk di atas singgasana batu karang, selendangnya berkibar diterpa angin laut. Perempuan itu tersenyum. Dimas, ikutlah denganku. Lautku akan menjagamu. Dimas ingin menolak, namun tubuhnya melangkah sendiri, seolah ada kekuatan yang menariknya. Dan ketika ia hampir menyentuh tangan perempuan itu, tiba-tiba ombak besar datang, menenggelamkan segalanya. Ia terbangun dengan teriakan keras, dadanya sesak. Dan lagi-lagi, ujung ranjangnya basah oleh air asin. Kini Dimas benar-benar ketakutan. Ia sadar bahwa panggilan itu semakin kuat. Setiap malam, batas antara mimpi dan kenyataan semakin tipis. Dan kamar 308 bukan lagi sekedar tempat tinggal, melainkan pintu menuju dunia lain yang siap menelannya kapan saja. Namun satu hal yang belum ia sadari, semakin ia berusaha melawan, semakin kuat pula panggilan itu menjerat. Dan pada malam kelima, ia harus menghadapi sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam terakhir di kamar 308. Malam kelima di Hotel Samudra Beach tiba dengan langit pekat tanpa bintang. Suara ombak menggema lebih keras dari biasanya, seolah lautan sedang bergejolak. Angin membawa aroma asin yang menusuk hidung, bercampur dengan bau bunga melati yang tak pernah hilang dari sekitar kamar 308. Dimas Prakoso berdiri di depan pintu kamar itu. Tangannya gemetar saat menggenggam kunci. Dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini adalah penentuan. Sejak mimpi-mimpi itu datang, ia merasa dirinya semakin lemah. Tubuhnya sering basah oleh air asin saat bangun tidur. Bahkan pergelangan tangannya kini tampak membiru, seolah ada bekas ikatan tali laut yang tidak pernah ia pasang. Dengan langkah berat, ia membuka pintu kamar. Hawa dingin langsung menyergap, membuat bulu kuduknya berdiri. Lampu temaram berkelip, tirai hijau bergoyang seolah ditiup angin dari dunia lain. Di meja sesaji, bunga 7 rupa yang kemarin diletakkan kini sudah layu, namun aroma melatinya justru semakin tajam. Dimas duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ia membawa perekam suara, berharap bisa merekam bukti terakhir. Kalau memang ada, tunjukkan padaku malam ini, katanya lirih. Tak lama, suasana kamar berubah drastis. Suhu ruangan turun tajam, membuat napas keluar dalam uap putih. Lampu padam, menyisakan kegelapan pekat. Dari arah dinding, terdengar suara nyanyian lirih. Lagu Jawa kuno yang sama, namun kali ini jauh lebih jelas. Nyanyian itu disusul suara tawa lembut seorang perempuan. Dimas menyalakan perekam, tangannya gemetar. Dalam gelap, ia melihat cahaya hijau samar muncul di sudut ruangan.
Cahaya itu perlahan membentuk sosok seorang perempuan bergaun hijau panjang, rambut terurai, wajahnya begitu cantik namun menakutkan. Matanya menatap lurus, seolah menembus ke dalam jiwa. "Dimas," suara itu lembut, namun menggema seperti berasal dari dasar samudera. "Kau sudah kupanggil. Jangan lagi menolak." Dimas mencoba bicara, suaranya bergetar. "Aku hanya ingin menulis. Aku tidak berniat menantang." Perempuan itu tersenyum samar. "Menulis? Kau sudah melangkah terlalu jauh. Sekali kau membuka pintu ini, tidak ada jalan kembali." Tiba-tiba, jendela kamar terbuka sendiri dengan keras. Angin laut menerpa masuk, membawa aroma garam dan basah. Tirai hijau berkibar liar, lalu terlihat pemandangan yang tak masuk akal. Ombak raksasa muncul tepat di luar jendela, seakan kamar itu terhubung langsung dengan samudera. Dimas menjerit, mencoba mundur. Namun dari dalam ombak, muncul tangan-tangan samar berwarna hijau, mencoba meraih tubuhnya. Ia meronta, berteriak memanggil nama Allah, namun suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh ombak. Di tengah kekacauan itu, pintu kamar berderit. Sosok Abah Sulaiman masuk dengan membawa dupa menyala dan botol air putih. "Dimas, lawan. Jangan biarkan mereka menarikmu." Abah menaburkan air itu ke arah jendela, membaca doa dengan suara lantang. Ombak raksasa itu bergetar, tangan-tangan samar menghilang, dan sosok perempuan hijau menatap marah. Wajahnya berubah, senyum indah berganti tatapan tajam penuh amarah. "Dia milikku, jangan ganggu," teriaknya dengan suara menggelegar. Namun doa Abah semakin keras, dan cahaya putih dari dupa menerangi ruangan. Sosok itu memudar, perlahan menghilang bersama suara ombak yang mereda. Kamar kembali sunyi. Dimas terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Abah menatapnya dengan wajah serius. "Kau selamat malam ini, Mas. Tapi ingat, sekali kau dipanggil, bayangannya akan selalu mengikuti. Jangan pernah kembali ke kamar ini lagi." Dimas hanya bisa mengangguk, air matanya jatuh. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, Dimas memutuskan meninggalkan hotel. Ia tidak berani menoleh ke belakang ketika melewati lorong tempat kamar 308 berada. Namun ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di meja resepsionis, Pak Raharjo memberinya sebuah benda kecil. "Ini ditemukan di meja kamar tadi pagi," katanya pelan. Dimas menatap benda itu. Sebuah kertas kecil, sama seperti yang pernah ia temukan di hari pertama. Tulisan tangan halus berisi pesan baru. "Kau boleh pergi, tapi jejakmu sudah tertinggal di lautku." Wajah Dimas pucat. Ia meremas kertas itu, lalu melangkah cepat meninggalkan hotel. Namun dalam hatinya, ia tahu, panggilan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Dan hingga kini, kamar 308 tetap berdiri, sunyi namun sakral. Banyak tamu yang masih penasaran, banyak yang mencoba masuk, namun tidak semua yang keluar bisa bercerita. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,